A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Hadirin Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kamisan UI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat sore saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang masih memberi kepada kita kesempatan untuk bisa kita kembali bertemu, bersilaturahim, untuk kembali belajar bersama-sama mengenai ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan kita akan melanjutkan pelajaran tentang Tauhid, ya, yaitu kisah Ibrahim mencari Tuhan, yang ada di surat ke-6, surat Al-An'am, mulai ayat 75 sampai 79. Bahwa perjalanan Ibrahim mencari Tuhan itu melewati observasi alam semesta. Mari kita baca lagi ayatnya mulai surat 75 ya, nanti sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, dan kami perlihatkannya dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi lailu ro'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Falamma ro'al qamara bazigon qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang tersesat. Falamma ro'a syamsa wazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, pada penjelasan yang sebelumnya kita sudah jelaskan ayat 75, 76, dan 77 ya, bahwa perjalanan Ibrahim mencari Tuhan yaitu dengan melewati observasi alam semesta, mulai dari melihat bintang, kemudian melihat bulan, dan yang berikutnya adalah Ibrahim melihat matahari. Ya. Di ayat yang ini dikatakan falamma ro'asyamsa, tatkala Ibrahim melihat
matahari terbit gitu. Ibrahim berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Jadi yang dilihat, diperhatikan oleh Ibrahim adalah asyamsa. Diterjemahkannya sebagai matahari. Asyamsa, kalau kita lihat di dalam kamus, itu artinya bersinar. Atau sesuatu yang amat kuat. Juga bisa berarti terang. Juga bisa berarti berkaitan dengan matahari gitu ya. Ada makna negatif dari samsa, diantaranya membangkang, enggan gitu, menampakkan sikap permusuhan, sama menentang. Nah, juga arti dari kata samsa, kelenger juga karena kepanasan juga samsa ya gitu. Nah, itu dalam arti yang lain, samsa juga bisa bermakna fotografi gitu, atau jam penunjuk waktu. Ya, ada disebut sebagai tahun Samsiah. Tahun Samsiah berarti tahun dengan menggunakan bayangan sinar matahari. Nah, sekarang kita akan bongkar, kita akan buka apa makna yang berkaitan dengan samsa di dalam Al-Quran. Karena asamsa adalah salah satu objek yang diperhatikan, yang dilihat, yang dipikirkan oleh Ibrahim ketika dia mencari Tuhan. Yang pertama adalah bahwa matahari adalah sebagai alat ukur untuk menghitung waktu, termasuk menentukan arah mata angin dan titik koordinat. Ya, kita lihat misalnya di surat 2 ayatnya 258. 258. Mana ibu qoriahnya nih? Halo? Siap. Ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya atau Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Ya, jadi timur adalah tempat terbitnya matahari. Ketika matahari terbit, itulah arah timur. Ya, tempat terbitnya matahari. Sebagai titik koordinat kita ada di mana. Ya, kalau melihatnya, kalau kita melihat matahari terbit, berarti kita posisinya ya sebelah baratnya dari timur kan gitu. Nah, kemudian bahwa matahari juga sebagai alat ukur menghitung waktu ya. Kita lihat di surat 10 ayat 5. 10 ayat 5. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya, itu. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Matahari bersinar. Bersinar itu arti matahari yang lain ya. Bersinar berarti dia mengeluarkan energi panasnya sendiri. Sedangkan bulan bercahaya. Cahaya itu bermakna pantulan. Pantulan dari sinar matahari. Karena bulan tidak memancarkan cahaya sendiri.
dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Artinya bahwa matahari dan bulan itu bisa dijadikan alat untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kalau orang mengukurnya dari bulan disebut sebagai bulannya Komariah. Kalau menggunakan matahari berarti jadi Samsiah. Yang satu digunakan untuk menghitung bulan Hijriah, yaitu Komariah. Yang satu digunakan untuk menghitung tahun Masehi menggunakan standarnya matahari. Dua-duanya diakui. Dua-duanya diakui. Ya, berarti tanggal penanggalan Islam bisa pakai bulan, bisa pakai matahari. Jangan dipisah-pisah. Ya, jangan dipisah-pisah. Kalau pakai penanggalan tahun Masehi jadi non-Islam, jangan begitu. Ya, kalau orang Islam mesti pakai Hijriah. Nah, emang Hijriah pakai standar apa? Bulan. Bulan juga dari Quran, matahari juga dari Quran. Ya, jangan dipisah-pisah tahunnya. Masa ada tanggal Islam, ada tanggal non-Islam, gimana ini? Oke. Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, ada perintah untuk bertasbih dan selalu memuji ketika terbit matahari dan sebelum terbenam gitu ya. Kita lihat di surat 50:39. 50:39. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Apa artinya, Bu, bahwa kita harus bertasbih sambil memuji Tuhan sebelum terbit dan sebelum terbenam? Apa artinya? Ayo. Sholat. Ya. Sholat kali atau sholat. Sebelum matahari terbit, kita harus sudah terjaga. Dan sebelum terbenam juga kita harus dalam posisi terjaga. Ya, Bu ya. Makanya ada penelitian kalau orang tertidur ketika matahari terbit dan tertidur ketika matahari terbenam itu pasti ada masalah, Bu. Baik secara fisik maupun secara psikologis, Bu. Ibu bisa alami kalau ibu tidur 5:30, Bu. Atau jam 5 melewati waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari. Ketika bangun, biasa orang agak linglung ya, Bu, ya, pusingnya. Jadi ada dua waktu yang kita dianjurkan dalam posisi terjaga. Nah, berarti bangun sebelum terbit matahari. Makanya ada sholat subuh. Kenapa? Supaya kita dalam posisi terjaga ketika matahari terbit. Begitupun sebelum matahari terbenam, kita harus dalam posisi terjaga. Jangan tidur menjelang terbenam matahari. Karena itu waktu ada semacam apa namanya itu istilahnya itu ada spektrum cahaya yang sebaiknya kita sedang terjaga di posisi itu. Itu nanti para ahli yang ngejelasinnya ya. Nah, bahasa Qur'annya, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Bertasbihlah sambil memuji Tuhan. Jadi sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya kita dalam posisi bertasbih, dalam posisi terjaga ya Bu ya. Nah, itu pesannya. Nah, jadi tidak dianjurkan kita dalam posisi tidur ketika matahari terbit ya. Dan juga tidak dianjurkan kita posisi tidur ketika matahari terbenam. Ya. Informasi yang berikutnya adalah bahwa matahari dan bulan itu punya garis edar. Sehingga perhitungannya bisa diukur. Makanya mengapa hari kemarin orang bisa mengetahui bahwa jam 5 sore akan terjadi gerhana bulan. Kenapa? Karena perjalanan bulan, perjalanan matahari punya garis
punya garis edar dan bisa dihitung perjalanannya gitu ya. Makanya bisa dihitung tuh bahwa tanggal hari ini, tahun segini, jam segini akan terjadi peristiwa apa? Gerhana bulan misalnya. Kenapa? Karena bisa dihitung perjalanannya. Surat 696. 696. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, ya matahari dan bulan untuk perhitungan supaya bisa dijadikan perhitungan, maka masing-masing punya jalan, punya garis edar. 2133. 21 ayatnya 33. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ya, ada namanya garis Edar. edar. Kulun fi falakin yasbahun. Coba perhatikan, kulun bahwa masing-masing semuanya. Kulun itu semua, semua matahari, semua bulan. Ya, berarti mataharinya nggak satu, bulan pun tidak satu. Dimanapun ada matahari, dimanapun ada bulan. Kulun, semuanya, bukan dua-duanya ya. Kulun semuanya. Kenapa? Karena di setiap tata surya ada satu matahari. Dan setiap matahari punya planet. Dan masing-masing planet punya bulan. Gitu ya. Tata surya kita bukan satu-satunya. Tata surya di galaksi. Ya. Dan setiap di tata surya ada satu bintang, satu matahari, dan juga punya banyak planet. Dan setiap planet punya bulan. Makanya kulun semuanya. Matahari ataupun bulan fi falakin. Falak itu artinya garis edar. Falak, makanya ada ilmu falak. Ilmu falak berarti ilmu untuk menghitung waktu, tahun, tanggal, jam, dan seterusnya ya. Yasbahun beredar. Nah, yasbahun dari kata sabaha, tasbih. Bertasbih itu artinya beredar, berjalan di tempatnya gitu ya. Yasbahun namanya, beredar. Bertasbih berarti berjalan di garis edar. Ya, tidak hanya sekedar membaca subhanallah, 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 enggak begitu, Bu. Bertasbih itu selagi kita berada berjalan di dalam trek, di treknya. Nah, ketika kita berjalan di dalam trek, itu namanya bertasbih. Ya, kalau kereta itu dia selama dia ada di dalam rel, maka dia bertasbih ya, Bu ya. Nah, sama seperti kendaraan bermotor mobil di jalan raya. Selama dia ada di garis treknya, di garisnya dalam kecepatan yang diatur juga, maka akan selamat. Ketika melebihi batas kecepatan, apalagi keluar dari jalur, maka dia sudah tidak lagi bertasbih. Ketika tidak bertasbih, apa yang terjadi? Tabrakan. Begitu. Jadi itu artinya yasbahun, artinya bertasbih. Jadi matahari dan bulan punya garis edar dan masing-masing berjalan di garisnya. Kecepatannya stabil, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ibu Bapak bisa bayangkan jika bulan mempercepat langkahnya gimana? Atau matahari. Ini jadi penanggalan jadi kacau beliau ya. Jadi kacau beliau gitu. Kacau bukan kacau beliau, kacau balau ya. Nah, tadi dikatakan bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya dan masing-masing punya garis edar sehingga bisa dihitung ya, bisa dijadikan perhitungan waktu dan penanggalan gitu ya. Maka adalah hitungan, lahir hitungan namanya gitu ya. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain. Nah, surat 3129. 31 ayatnya 29.
Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, gitu. Masing-masing berjalan, bulan maupun bintang, sampai kepada waktu yang ditentukan. Karena berjalannya stabil, makanya bisa dihitung perjalanannya. Kapan antara matahari, bulan, dan bumi sejajar. Ketahuan ya. Nah, maka terjadilah gerhana bulan. Kapan terjadi antara matahari, bumi, dan bulan sejajar. Maka jadilah gerhana matahari. Nah, dan seterusnya gitu ya. Kebalik ya. Gerhana bulan tuh berarti bulannya di posisi ujung ya. Jadi matahari, jadi bulan bumi. terhalang bumi. Nah, jadi gerhana bulan. Kalau gerhana matahari berarti posisi matahari terhalang oleh bulan gitu ya. Itu kan Ya. semuanya terhitung gitu ya. Oke. Informasi berikutnya adalah bahwa garis edar matahari dan bulan tidak mungkin kebulak ya. Tidak mungkin kebalik ya. Tidak akan saling mendahului ya. Ada istilah sesama biskota, jangan saling mendahului ya, ya. Sesama planet ya jangan balapan ya. Masing-masing ya beredar di garis edarnya saja gitu terus. 36 Yasin ayatnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing beredar ya. Tidak mungkin matahari mendapati bulan dan bulan pun demikian. Kenapa? Masing-masing sudah ada garisnya gitu ya. Kalau matahari dan bulan udah bersatu bertemu, ya udah hancur Bu. Artinya bulannya ditelan matahari. Kalau bulan ditelan matahari, ya bumi juga ikut mati nantinya Bu. Ya. Nah, itu informasi tentang matahari yang ada di ufuk. Matahari yang ada di ufuk. Ada juga arti matahari yang lain. Matahari sebagai makna metafora, ya Bu ya. Nah, jadi ada matahari sebagai metafora. Kita lihat ya. Nah, di surat 12 ayat 4. 12 ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Perhatikan ya. Ingat ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Idh qala Yusufu li abihi. Ingat ketika Yusuf. Yusuf itu secara makna, secara ayat dirinya, itu dari kata wasafa. Wasafa Yusifu. Yusuf artinya estimasi. Prediksi. Ya. Atau bahasa lainnya trenologi. Ya. Itu arti Yusuf. Jadi orang yang bisa membuat sebuah estimasi atau prediksi trenologi ke depannya seperti apa. Ingat ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ini ro'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku melihat 11 kaukab." Kaukab apa artinya? Bintang. Nah, perjalanan Ibrahim mencari Tuhan pertama lihat apa, Bu? Bintang. Nah, lihat kaukabah kan? Lihat bintang. Itu pula yang dilihat oleh Yusuf. Yusuf melihat bintang. Tapi bintangnya dihitung nih, ada jumlahnya. 11 bintang. Wasyamsa dan matahari. Mataharinya satu. Wal komaro dan bulan. Satu. Ro'aituhum. Aku melihat mereka semua 11.
bintang, satu matahari, dan satu bulan sujud kepadaku. Ini mimpinya Yusuf. Ini prediksi Yusuf. Ini pemikiran Yusuf. Aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadaku. Apa makna 11 bintang di ayat ini? Apa makna matahari di ayat ini? Dan makna bulan di ayat ini, Bu? Nah, penjelasannya bisa dilihat di ayat berikutnya. Di surat yang sama, ayatnya cepet. Ya. Nah, cepet itu berapa, Bu? 100 ya. 99 dulu ya. 99 dan 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya. Dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Aman. Nah, yang masuk siapa, Bu? Ibu bapak. Ibu dan bapaknya. Ibu bapak apa bapak ibu? Ibu bapak. Ibu bapak. Ibu dulu ya. 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 Iya dong. Sebutnya ibu bapak ya. Ibu baru bapak. Ibu dan bapak satu. 100-nya kita perhatikan, 100-nya, Bu. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Nah, tahan. Di ayat 4 tadi, bahwa mereka semua 11 bintang, matahari, dan bulan ngapain, Bu, tadi? Sujud. Nah, ini yang sujud siapa nih? Ibu bapak. Ibu. Nah, ibunya siapa, Bu? Bulan. Bulan. Ibunya bulan. Bapaknya? Matahari. Matahari. Ya. Kan tadi bulannya sujud. Mataharinya sujud. Bintangnya sujud. Berarti matahari maknanya apa? Bapak. Bulan adalah ibu. Jadi ibu bisa jadi cahaya. Cahaya pantulan sinar matahari. Kalau ingin melihat suami yang baik, lihat istrinya bahagia apa tidak. Ya. Kenapa? Karena ibu pantulan dari bapak. Ya, kalau ibunya cemberut terus, Bu, berarti suaminya bermasalah nih si bapaknya. Kurang apa nih? Kurang belanja atau kenapa nih? Ya. Kalau ada seorang istri bahagia, berarti suaminya baik tuh, Bu, ya. Karena apa? Karena ibu pantulan cahayanya bapak. Gitu ya. Kalau ingin lihat ibu yang baik, lihat suaminya berprestasi apa tidak. Jika suaminya berprestasi maju, berarti ibunya mendukung. Gitu ya, Bu, ya. Tidak ada suami sukses tanpa istri yang baik. Yang baik ya, Bu, ya. Nah, itu mah begitu. Suami yang baik, lihat istrinya. Ya, istri yang baik, lihat prestasi suaminya. Ya, oke, lanjut, Bu. Berkata Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Nah, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bu, ini ada saudaranya nih, kan? Iya. Saudara-saudaraku juga ikut sujud kan? Nah, berapa saudaranya Yusuf jumlahnya? 11 kali. 11. Karena Yusuf kan 12 bersaudara. Ya. Nah, berarti kalau 11 matahari, berarti selain Yusuf kan? Kan tadi di ayat sebelumnya 11 bintang. Nah, 11 bintang itu siapa? Saudaranya Yusuf. Ya, Samsa itu bapaknya Yusuf. Dan Komaro itu ibunya Yusuf. Semuanya sujud.
Sujud merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Nah, berarti matahari punya arti metafora sebagai sosok bapak. Apa maknanya? Bahwa Ibrahim mencari Tuhan itu dengan melihat matahari. Sebelumnya dia melihat bintang. Ternyata saudara tidak bisa jadi patokan, ya Bu ya. Lihat ibu, ibu juga tidak bisa jadi patokan. Kemudian lihat matahari, juga tidak bisa jadi patokan. Tetapi antara saudara punya kewajiban membimbing adiknya bertemu Tuhan. Kalau tidak bisa lihat lewat saudara, lihat ibu, lewat ibu. Ibu juga bisa menjadi jalan bertemu Tuhan. Jika tidak bisa lewat ibu, maka lewat bapak. Karena bapak juga punya kewajiban membimbing anaknya, memperkenalkan dia dengan Tuhan. Gitu ya, Bu ya? Jadi bapak punya tanggung jawab. Walaupun bapaknya juga tidak sepenuhnya bisa menunjuki, bisa membawa, membimbing anaknya ketemu Tuhan. Apalagi bapaknya belum kenal Tuhan, ya Bu ya. Ya bagaimana mungkin bapak yang nggak kenal Tuhan bisa mengajak anaknya kenal Tuhan? Dia aja kagak kenal, ya Bu ya. Ya udah, kalau saudara nggak bisa membimbing, ibu nggak bisa bimbing, bapak nggak bisa bimbing, ya wis cari sendiri. Ibrahim tidak dapat bimbingan itu dari bapaknya ya. Iya. Iya, dari saudaranya enggak, dari ibunya enggak, dari bapaknya enggak. Jadi Ibrahim mencari dari jalur yang lain gitu ya maknanya Bu ya. Nah, itu makna matahari secara metafora bahwa matahari adalah gambaran seorang bapak, bapak atau ayah bagi anaknya ya, suami bagi istrinya gitu ya. Matahari juga tadi bermakna sebagai titik tolak atau langkah awal untuk mencari Tuhan. Ya, jadi setidaknya seorang bapak punya kewajiban mengajak atau mengajarkan anaknya supaya kenal kepada Tuhan. Dan bapak jadi titik tolak. Bahasa lainnya, bapak menjadi teladan bagi anak-anaknya bagaimana cara dia bertuhan. Kan lihat bapaknya Bu ya. Gitu. Bahasanya apa? Uyah mual TS kaluhur. Buah tidak akan jauh dari apa? Bener ya? Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Gitu. Jadi Buah tidak akan jatuh jauh pohonnya. buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, itu bahasa lainnya. Berarti Bapak punya tanggung jawab. Kita lihat ayatnya ya. Surat 2, 132. Bentar. 132 apa 133 ya? Ini 2, 133 ya. Silahkan. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Apa maknanya di sini? Bahwa bapak atau ayah punya kewajiban menghantarkan anaknya untuk bisa mengenal siapa Tuhannya, gitu ya, Bu ya? Iya, ini dikatakan gimana? Wahai anakku, ingatlah ketika adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Udah mati belum? Udah mati belum Yakubnya? Belum. Jadi tahu nggak dia tanda kematiannya? Tahu. Tahu lah. Jadi ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian, ketika ia berkata kepada anaknya, jadi ketika kematian datang itu tanda-tandanya Bu. Nah dia ngumpulin anaknya tuh, ayo nah sini ngumpul, aku ingin ngasih tahu, kamu udah kenal belum kepada Tuhanmu gitu. Kamu udah kenal Tuhan belum gitu. Ya,
Bahasanya gini, apa yang kamu sembah sepeninggalku, nak? Gitu ya. Apa apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Kalau aku mati, yang kamu sembah apa, nak? Gitu ya. Mereka menjawab apa? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi Tuhan yang dikenal oleh anak cucu Yakub sama nggak Bu dengan Tuhannya Yakub? Sama. Sama lah, masa Tuhannya beda ya? Sama. Nah, berarti diajarin nggak siapa Tuhannya? Ajarin. Nah, gitu. Ajarin. Nah, karena kita nggak kenal siapa Tuhan, kita gimana ngajarin Tuhan ke anak ya? Kita jangan kenal Tuhan kita, Bu, gimana ya? Nah, jadi Bapak sebagai titik tolak untuk bisa mengenalkan dia kepada Tuhan. Gitu. Bahasanya mengenalkan Tuhan kepada anak gitu. Oke. Apalagi berikutnya Bu? Metafora. Masih metafora ya. Jadi yang ini matahari sebagai metafora. Makna yang lainnya adalah bahwa matahari itu sebagai petunjuk arah. Sebagai petunjuk arah. Karena matahari adalah metafora dari Bapak, maka Bapak itu juga punya kewajiban menunjuki arah kehidupan terhadap anak-anaknya. Bagaimana arah tujuan hidup kita ini gitu ya. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, mana benar, mana salah. Maka si matahari menjadi petunjuknya gitu ya. 18, 17. Ini 16, sorry. 18 ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Iya. Pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Waliyan mursida. Ada kata-kata wali mursid. Di sini kalimatnya apa? Dan kamu akan melihat matahari terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Berarti matahari terbit di sebelah mana, Bu? Timur. Coba kalimatnya lihat. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Nah, berarti matahari terbit di sebelah apa mereka, Bu? Kiri. Karena kan condongnya ke kanan kan? Dan bila matahari terbenam itu ke kiri. Nah, apa maknanya, Bu? Ini sebetulnya ilmu Feng Shui, Bu. Feng Shui. Apa artinya? Jika kita memilih rumah atau membangun rumah, baiknya Bu, menghadap ke utara atau ke selatan. Tidak langsung menghadap ke matahari terbit atau matahari terbenam gitu. Karena matahari kan ke kanan atau ke kiri kan? Iya. Nah, jadi matahari masuk lewat jendela aja gitu, jangan lewat pintu rumah depan. Wallahu alam bisawab, apa salahnya ya? Berarti gua mereka itu kalau nggak ngalor ngidul ya. Iya. Jadi gua mereka si pintunya itu menghadap ke timur, ke utara atau ke barat, ke selatan. Jadi matahari terlihatnya dari kanan atau dari kiri, Bu, gitu. Lewatnya. Buannya di utara itu. Iya, jadi menghadapnya ke utara. Kalau nggak ke utara, ngadapnya ke utara. Utara sebelah kiri dong. Pintunya
Pintu guanya. Pintunya menghadap ke utara. Kalau nggak ke utara, ke selatan. Karena matahari terbit condong ke sebelah kanan. Terbit ke sebelah kiri gitu. Ya maknanya gitulah. Nah, ya kalau udah jadi rumahnya ya udah jangan dirombak lagi. Ada tuh yang rombak lagi. Iya, pindahin pintunya. Dari mana aja. Ya kalau ya kalau di komplek terus menghadapnya udah ke selatan kan susah. Kalau dibikin pintu sebelah kiri kan itu sebelahnya, Bu. Masa digedor gitu. Nggak mungkin. Ya, ini mah hanya itu aja. Ini kan makna metafora ya, Bu. Ya, jangan terlalu melihat matahari terbit, jangan juga menatap matahari terbenam langsung gitu. Harus pakai ada jarak gitu. Nah, itu salah satu maknanya. Nah, bahwa matahari juga sebagai petunjuk arah mana timur, mana barat, ya, mana terbit, mana tenggelam. Matahari juga bukan bisa. Matahari juga ada yang dijadikan sebagai sembahan. Gitu. Ada orang yang menjadikan matahari sebagai sembahan, gitu, atau disembah. Ada apa tuh namanya yang menyembah matahari itu Shinto ya. Shinto atau apa ya? Apa Sinta? Matahari sebagai Jepang Sinta kan. Sinta. Oke. Sinto ya. Sinto ya. Nah, lihat ayatnya 24 27 ayatnya 24. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Yasjuduna lisyamsi, bersujud kepada matahari selain Allah. Jadi ada manusia yang sujud menyembah kepada matahari. Dalam proses perjalanannya, Ibrahim ya pernah menjadikan matahari sebagai Tuhan. Jadi kalau kita menemui orang ini, ya jangan dicela ya Bu ya. Karena itu semuanya proses atau perjalanan dia mencari Tuhan. Ada orang yang tetap menyembah matahari, ada orang yang mencari siapa pencipta matahari. Karena ada pencipta matahari, maka tidak boleh sujud kepada matahari. Ya, jadi kalau itu sudah Shinto ini ya Pak. Kalau gitu agama Shinto bertentangan ya Pak. Proses. Kan ayat ini mesti ada buktinya, Bu. Ayat ini ada buktinya. Bukti itu ya mesti ada orangnya. Jadi diabadikan. Pembuktian. Akan pembuktian kebenaran ayat ini bahwa ada orang yang menyembah matahari. Ketika dia sudah tahu bahwa ada pencipta matahari, maka jangan lagi menyembah mataharinya gitu ya, Bu ya. Tapi sembahlah pencipta mataharinya. Kan beda ya, Bu ya? Iya. Makanya jangan menghakimi siapapun ya, Bu ya. Nah, kita lihat 4137. Pak Muji mau bantu Ibu Farida. Kenapa Muji? Ya. Benar kata tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah kepada bulan. Tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Iya. Jangan bersujud kepada matahari dan janganlah bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jangan melihat, menatap sinar matahari, nanti matanya rusak. Tetapi manfaatkan, gunakan sinar terangnya matahari.
Ya, bisa dibikin kayak semacam apa tuh? Hilang. Sinar surya. Apa tuh bahasanya tuh, Bu? Ada orang yang memanfaatkan sinar matahari untuk apa? Untuk listrik kan? Ya. Nah, gitu maksudnya. Ya. Jangan sujud kepada matahari, bukan matahari dipelototin, disembah-sembah, bukan itu maksudnya. Manfaatkan, gunakan itu sinar matahari untuk apa? Diserap tuh Energi. energinya. Jadi untuk listrik. Diserap mataharinya sinarnya untuk fotosintesis. Diserap untuk tanaman. Banyak itu guna dan manfaat sinar matahari. Itu maksudnya bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Buat karya cipta. Bikin penemuan-penemuan yang sumbernya sinar matahari. Itu maksudnya, Bu. Ya, bukan mataharinya disembah, disujud, terus dipelototin sinarnya, Bu. Ya, butalah mata kita tuh. Ya, rusak mata kita. Bersujudlah kepada Allah. Jadi dari sinar matahari harus jadi ciptaan. Jadi aplikasi apa gitu ya, Bu ya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya saja, Ini dimanfaatkan, digunakan sinar matahari, ya gitu. ini Halo? yang kata-kata terakhir ini agak agak mengkal. Jadi apakah ini jawaban kalau orang ini saya itu hanya nyembah pada Allah tapi lewat ini gitu kan? Saya Misalnya menyembah, menyembah Allah tapi wujudnya matahari, maka iya, sebenarnya satu. Nah, terus diingatkan ini atau gimana ya? ya. Ada orang yang berkata, saya menyembah Allah, tapi melalui matahari. Iya, tidak salah. Maksudnya gini, kalau kita benar-benar menyembah Allah, gunakan, manfaatkan sinar matahari sebagai karya cipta. Itu benar, Pak. Ya, Sebagai yakin. mediator ya. Iya, media menjadi sebuah karya yang memberi manfaat dengan tenaga surya, tenaga sinar matahari. Itu yang Justru benar. Itu yang syukuri benar. menyembah ini. Iya, kan arti bersujud itu artinya mengaplikasikan. Jangan bersujud kepada mataharinya, sujud kepada pencipta matahari. Bersujud kan artinya mengaplikasikan manfaat sinar matahari untuk kehidupan. Sehingga orang menerima kenyataan-kenyataan menjadi baik, Pak. Itu maknanya. Ya, jangan diartikan secara fisik terus sujud ke matahari. Gimana sujudnya ke matahari? Mataharinya berputar gimana? Masa sujudnya muter-muter, Pak? Gimana tuh nggak bisa. Dimanapun menghadapkan wajahmu, maka disitulah wajah Allah kan? Nah, begitu. Jadi Betul nggak, Pak? dimanapun Anda berada, lihatlah kenyataan-kenyataan yang ada. Apa yang bisa kita lakukan supaya kehadiran kita berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, salah satu yang bisa dijadikan media untuk memberi manfaat kepada kehidupan adalah matahari. Gitu Pak maksudnya. Ya. Jadi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Itu maksudnya. Oke. Kemudian juga ada makna lain. Ketika matahari tergelincir, maka diperintahkan sholat. Nah, kita lihat ayatnya. 17, 78. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Akimis sholata. Tegakkan aturan. Dirikan sholat. Bahasanya gitu kan. Dirikanlah sholat. Maknanya apa? Tegakkanlah aturan. Sejak kapan? Lidulu kisamsi. Sejak matahari tergelincir. Nah, berarti di sini punya makna. Matahari itu artinya kedewasaan. Orang tua kan pasti harus lebih dewasa dari anaknya kan?
Jadi asamsi juga bisa bermakna pikiran yang sudah dewasa. Lidulu kisamsi berarti udah sampai kepada titik kedewasaan. Tegakkan aturan sejak mulai dewasa. Jadi kalau merasa dewasa, tegakkan aturan, jangan banyak melanggar, gitu ya Bu ya. Dan aturan itu berlaku bagi orang yang sudah dewasa. Bagi anak-anak, maka aturannya belum berlaku sepenuhnya. Karena anak masih dalam proses belajar menuju dewasa. Ya, jadi tegakkan aturan sejak mulai dewasa. Jadi kedewasaan seseorang diukur dari apanya, Bu? Malah menuruti aturan. Nah, gitu. Ya, jadi kalau Ibu Bapak lihat banyak orang yang melanggar aturan di jalan raya, ya. Ibu lihatnya apa? Dasar bocah, ya Bu ya. Bocil. Bocah, dasar bocil. Bocil berkumis, bocil berjenggot, ya Bu ya. Ya, betul. Bocil ya Bu ya. Kenapa? Ya karena kedewasaan seseorang dilihat dari perilakunya sejak dia mematuhi aturan, ya Bu ya. Nah, orang yang belum menegakkan aturan, dasar bocil. Aduh, banyak pejabat yang bocil, ya Bu ya. Banyak pengendara yang bocil, ya Bu ya. Nah, gitu maknanya Bu. Terus sampai gelap malam. Jadi menegakkan aturan itu mulai dewasa sampai tua, ya. Ya. Gelap malam itu ya sudah tua, Bu, gitu. Nah, gitu. Ini makin tua lah, makin melanggar gimana nih orang nih ya. Tegakkanlah aturan sejak mulai dewasa sampai dia uzur, Bu. Udah menjelang maghrib ya. Tetap patuhi aturan. Jangan mentang-mentang orang tua terus dia melanggar. Justru orang tua ngasih contoh. Wa Qur'anal fajri. Wa Qur'anal fajri. Fajar itu artinya terbit matahari. Ya, diartikannya sholat subuh. Nggak ada sholatnya. Wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri. Sesungguhnya Qur'an di waktu fajar. Quran itu artinya bacaan. Ya. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan ketika matahari terbit. Bacaan juga bisa berarti buah pikiran, ya Bu ya. Bacaan juga bisa bermakna mindset, ya. Bacaan, mindset orang-orang yang sudah terbuka, ya Bu ya, atau orang-orang yang sudah dewasa. Karena mashuda adalah dia akan menyaksikan. Adalah dia bisa bersaksi. Maka anak kecil yang belum dewasa tidak bisa dijadikan saksi. Kalau ada orang tua, orang dewasa tapi sakit jiwanya, juga tidak bisa bersaksi. Maka orang yang bisa bersaksi dan bisa menyaksikan adalah orang-orang yang pola pikirnya terbuka, gitu Bu ya. Dewasa. Bahasa Arabnya inna Qur'anal fajri kana mashuda. Orang-orang yang berpikir terbuka, orang-orang yang pikirannya cemerlang, mereka itulah yang akan bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Gitu ya Bu ya. Ya, kalau kita baca terjemahannya, ya Jaka Sembung naik gokar lagi. Jaka Sembung naik ojek, ya. Ini cerita apa nih, Bu ya? Pak, tapi kalau diartikan sebagai kita harus sholat, itu bisa juga. Iya, silahkan. Tidak salah. Dirikan sholat ketika matahari tergelincir. Kalau belum matahari tergelincir, belum waktunya, silahkan, itu juga tidak salah. Tetapi maknanya tidak hanya terbatas di situ, Bu. Pada sholat. Iya, ada makna yang lainnya. Ilmu kehidupannya apa? Bu Farida kan bukan kelas TK lagi, atuh. Iya dong. Iya, maknanya bukan itu lagi, gitu ya. Gitu. Kalau merasa sudah dewasa, tegakkan aturan, gitu ya. Itu maknanya, Bu. Nah, kalau belum mematuhi aturan, nah berarti belum dewasa ini orang, ya Bu ya.
Gitu. Oke, makna berikutnya apa? Eh, apa tadi metaforanya? Matahari juga sebagai tanda kiamat. Matahari tanda kiamat. Apa maksudnya? Salah satu tanda kiamat adalah apabila matahari dan bulan dikumpulkan sehingga bulan tidak bersinar lagi dan mataharinya digulung gitu. Itu bahasa Qur'annya begitu. Coba kita lihat dulu bahasa Qur'annya. 75 ayat 9 ya. 75 ayat 9. Halo? Wah, udah maghrib nih sama Linda udah maghrib tuh. Belum. Belum. Di Malang ini. Oh, kirain lagi pergi sama Linda. Oh, enggak ya? Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, surat apa ini? Al-Qiyamah. Kiamah ya. Qiyamah. Coba kita baca dari ayat 1. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dengan hari kiamat. Terus? Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, kiamat nggak tuh kalau kita berbuat salah ketangkep KPK, Pak? Iya. Aduh. Saya mudah-mudahan nggak ngerasain dah. Kan ditanya kiamat nggak? Oh, belum rasain, nggak usah. Kan lagi cerita kiamat. Habis korupsi ketangkap KPK, nyesel ya? Nah, itu jiwa yang menyesali. Karena ketangkep. Kiamat gua ketahuan gitu, Bu. Kiamat lah. Terus? Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, dia nolak nih. Oh, enggak, saya tidak melakukan kejahatan itu. Si KPK bawa apa? Bukti-bukti. Ini udah dikumpulin buktinya nih. Ada gambarnya, ada videonya, ada rekamannya. Ada saksinya lagi. Ayo, mau ngelak bagaimana? Kami, emang kamu kira kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulang itu? Nih buktinya nih. Gitu. Atau iya, Bu. Gimana sih lihatnya, Bu? Belulang. Kiamat tuh orang tuh. Ya, mendekam tuh di penjara. Terus? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Apalagi udah bukti sidik jari. Ini nih, sidik jari kamu. Wah, itu kan sidik jari orang lain. Maaf, Bung. Sidik jari nggak ada yang sama di dunia. Hanya kamu Di India ada yang sama katanya. Ya? Di India sudah diketemukan ada yang sama. Oh, itu berarti kembarnya itu. Itu mah yang pecah rogo itu. Jadi 2. Itu mah kasus lah ya. Nah, itu mah kasus ya. Nggak umum. Terus? Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus. Iya. Iya. Kalau nggak ketahuan, terus aja Pak ya. Ya, begitulah. Yang kapok Lombok. Nah, iya. Yang kapok makan Lombok. Ya, besok makan lagi, Pak. Ya, begitulah manusia ya. Mumpung belum ketahuan, gitu. Katanya gitu. Udah ketahuan, kiamat dia. Lanjut. Ia berkata, bilakah hari kiamat itu? Masih nanya. Nantang lagi. Masih nanya. Tangkap. Tenang. Kita nggak bakal ketahuan. Kita bos. Ketahuan juga. Aduh, ampun deh. Lanjut. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Ya udah, itulah kiamat tuh. Ketika dosanya ketahuan. Salahnya mulai kebuka. Mulai ternyata ditangkap juga gitu ya. Mata terbelalak ya, ketakutan Bu. Lanjut. Dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Bulan apa tadi? Dimakan Bulan tadi apa tadi? Ibu. Ya, ibu sudah tidak lagi berfungsi sebagai ibu ya Bu ya. Ini malah terlibat ibunya lagi. Gimana ini orangnya? Ampun dah.
Ya, Ibu Farida tersenyum, jangan nyebut orang ya, kasus nanti. Enggak. Ntar di blok lagi, Iya. diblokir YouTube-nya lagi. Iya. Ya begitu kan? Apabila bulan telah hilang cahayanya. Kemarin ada yang nanya, Pak, apa makna gerhana bulan? Ya tadi Bu, bahwa sudah banyak ibu yang kehilangan fungsinya sebagai ibu. Nah, itu juga tanda kiamat, Bu. Kalau ibu sudah kehilangan fungsinya sebagai ibu, Bu, kemana anak akan berlabuh, Bu? Ya, itu kan kiamat masa depan namanya, Bu. Ya, anak-anak kehilangan ibu. Banyak juga anak kehilangan teladan dari ayah. Kiamat, ya, Bu ya. Lanjut. Dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nggak jelas mana ayah, mana ibu, ya, Bu ya. Astagfirullah gitu ya. Iya, mana ayah, mana ibu udah ketuker, Bu. Terus? Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Bingung, Bu. Kemana kita mesti lari? Ibu nggak bisa jadi ibu, ayah nggak bisa jadi ayah, Bu. Lari ke tetangga, dimakan sama tetangga, Bu. Ah, udah repot ya urusannya, Bu. Kemana kita akan lari? Tidak ada tempat lagi bernaung. Ya, terus? Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Nggak ada tempat berlindung. Ketika orang sudah kebingungan, kemana harus berlindung? Kemana harus berlabuh, Bu? Ayah nggak bisa jadi teladan, ibu nggak bisa menyayangi, Bu. Kiamat masa depan nih. Ya, terus. Tetangga malah dihujat. Iya. Hanya Lanjut. kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Ya, nggak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Tuhan. Kalau dia sudah kenal Tuhan. Kalau dia insaf. Iya, kalau dia insaf sadar. Terus? Itu beruntungnya. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Nah, baru sadar apa yang dilupakan, apa yang dilakukan. Terus? Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, itu berarti matahari juga sebagai tanda kiamat. Ayah sudah tidak lagi berguna sebagai ayah. Ibu sudah tidak lagi berfungsi sebagai ibu. Itu kiamat. Kiamat kemanusiaan. Ya. Iya, tunggulah kehancuran masa depan manusia kan gitu ya. Nah, itu salah satu arti makna matahari yang lainnya. Dan matahari itu ditundukkan untuk manusia. Matahari ditundukkan untuk manusia. Jadi matahari jangan berperilaku sewenang-wenang, Bu ya, kepada manusia. Ada ayah yang menelantarkan keluarganya. Ada ayah yang malah bukan mendidik, merawat anak, malah dia melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh ayah kepada anaknya ya. Aduh, ayah macam apa ini ya? 7 ayatnya 54. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ya, matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintah Allah untuk kepentingan manusia. Jadi, seorang ayah mesti berguna, mesti bermanfaat buat kehidupan manusia, buat kelestarian manusia, bukan menghancurkan gitu ya. Menjadi role model, menjadi... Iya, itu namanya ayah. Makanya ada hari ayah, ada hari ibu. Ada nggak hari ayah ya? Ada. Oh, hari ibu ada. Cuman enggak. Oh, kemarin. Kenal. Berapa hari itu ya? Iya, ada hari ayah. Ya itu ngingetin aja, hey ayah jadilah seorang ayah gitu ya.
Hai ibu, jadilah seorang ibu gitu. Matahari dan bulan bersinar, matahari beredar pada tempatnya, ibu juga beredar pada tempatnya gitu ya. Ya, masih banyak ayat yang lain yang berkaitan dengan matahari. Dan Ibrahim mencari Tuhan salah satunya adalah lewat jalur berpikir tentang matahari ya Bu ya, dengan makna yang tadi. Nah, coba kita kembali ke surat 678. 678. Kembali ke ayat pokoknya ya. Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ternyata seorang bapak, seorang ayah yang tadinya dianggap sebagai pembimbing, juga tidak bisa diharap diandalkan. Makanya akhirnya dia berlepas dari bintang, berlepas dari bulan, berlepas dari matahari karena semuanya tenggelam, tidak bisa diandalkan. Nah, sejak itulah Ibrahim berserah diri kepada zat yang lain yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Ya, kita lihat ayat berikut 79-nya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Alhamdulillah, ternyata akhirnya Ibrahim bisa mengetahui, bisa mengenali siapa Tuhan yang sebenarnya. Makanya jangan pernah mencela saudara, jangan pernah mencela ibu, jangan pernah mencela ayah jika mereka tidak atau belum bisa membimbing kita bertemu atau mengenal Tuhan. Karena itu sebagai jalan batu loncatan untuk kita bertemu Tuhan yang sebenarnya. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Berarti sampai titik ini Ibrahim kenal sekarang siapa Tuhan sebenarnya, bahwa Tuhan itulah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Sekarang aku hadapkan wajahku kepada wajah Tuhan, gitu ya. Selesai perjalanan Ibrahim. Jika perjalanan kita tidak pernah atau belum menemukan sampai akhir hayat, bagaimana nasibnya? Iya, gimana nasibnya? Tapi udah mencari apa belum? Nah itu. Nah, pertanyaannya sudah mencari apa belum? Ini lagi nyari. Oke, kalau lagi nyari atau sudah mencari tapi belum ketemu bagaimana? Coba lihat dulu ayat. Cari terus. Ya, lihat dulu ayat ini. Kalau masih hidup cari terus. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menghargai. Allah sangat menghargai upaya hambanya mencari Tuhan. Sangat menghargai upaya manusia mencari Tuhan. Ya, ini ayatnya. Ini penghargaan namanya. Penghargaan Tuhan kepada orang-orang yang mau mencari. Iya. Bagaimana tidak baik dia? Saya goblok terus ya, bersyukur aja lah. Ya udah terus aja mencari. Mendingan
Mendingan goblok Pak, kalau pinter malah dimarahin Iya, sama Tuhan. mendingan goblok terus belajar daripada merasa pinter terus jadi sombong ya. Betul, betul, betul. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk nih Pak, bermaksud untuk berhijrah kepada Allah. Saya ingin bertemu Allah, ingin mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kematian menimpa dia sebelum ketemu, Pak. Ya, sebelum mengenal. Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Amin. Pinter. Pak Muji itu pinter lah. Kena 1915. Apa tuh? 1915. Iya. Monggo dibaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau nangis kan? Nangis dulu nggak apa-apa. Kesejahteraan dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, iya Pak. Allah mah melihat usahanya, bukan lihat hasilnya. Lihat usahanya dia. Kalaupun belum ketemu, sama nilainya dengan yang sudah ketemu selama dia mencari. Asal Gitu. dengan mursyid ya. Nyari sendiri silakan, ke hutan sendiri Pak. Kalau nggak dimakan harimau masih untung. Iya, lepas dari harimau terjerumus ke jurang. Ya, mending kalau nggak kejerumus ke jurang Pak. Makanya masuk hutan belantara jangan nekat sendiri, mesti ada guide-nya. Ya, nanti salah jalan lagi gimana, Pak? Repot. Alhamdulillah. 24:17. Dewa Ruci dia. 24:17. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Nah, seperti itu apa? Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, seperti apa? Seperti itu tuh. Ayo, mundur. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Ya, Apa Bu. itu lagi? Iya, banyak orang yang mengaku-ngaku sudah ketemu Tuhan, sudah bertemu Tuhan, mengaku-ngaku kekasih Tuhan, padahal bohong, tidak ada buktinya. Nah, terus dia menipu banyak orang, Bu. Menipu banyak orang, ya supaya ya dia banyak pengikutnya. Jangan begitu ya, gitu. Jangan berbuat begitu. Makanya bicara tentang Tuhan, bicara tentang Allah, tidak asal berkata-kata, tapi harus ada bukti. Nih, kalau bicara Allah, bicara Tuhan, minimal ada 3 dasar yang dijadikan dasar. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Nah, gitu. Bicara Allah harus ada pengetahuannya. Bicara Allah harus ada petunjuk wahyunya. Bicara Allah harus ada kitab bercahaya, harus ada riset, harus ada jurnal ilmiahnya. Minimal salah satu ada dasar, Bu. Jadi nggak bisa ecek cenah, katanya pokoknya, gitu ya. Baik. Ada lagi Aku bukan pertanyaan? siapa-siapa dan aku tidak tahu apa-apa. Kan udah dibilangin Bapak Ibu, saya mah nggak punya ilmu. Ya, tidak tahu apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Karena sama bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa gitu Pak Muji. Oh, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Gitu. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Di Malang maghrib sudah. Oh, sudah maghrib. Atau malang nian di kau ya? Iya, Nah, Malang. ingin tanya dong, Iya, monggo. Kalau kita sudah dianggap dewasa, ada yang sudah menegakkan aturan, terus menjalankan apa yang Quran ajarkan. Misalnya takwa itu apa, mengajarkan kita jalanin itu semua. Beda nggak kualitasnya sama mencari Allah? Dan kita menjalankan apa aturan yang dia lakukan sama kita mencari Allah. Saya pengen ketemu Allah atau kita menjalankan aja tuh kualitasnya sama di mata Allah. Ya, mengenal Allah itu awal perjalanan spiritual. Halo? Halo. Mengenal Allah itu awal perjalanan, bukan akhir dari perjalanan, Bu. Ya, ada orang yang penting saya jalan duluan. Ya, ketemu Allah masalah belakangan. Jadi tidak ada istilah mana yang duluan, mana yang belakangan. Masalahnya ada orang yang diperjalankan ketemu Allah dulu, mengenal Allah terlebih dahulu. Kemudian dia baru melakukan perjalanannya. Ada orang yang melakukan perjalanan, tapi kemudian di akhirnya bertemu juga dengan Tuhannya. Nah, kita yang mana? Ya diri kita yang tahu kita di posisi mana. Harus apa dulu? Lakukan saja yang mana yang ada kesempatan. Ya, kalau ada kesempatan untuk mengenal Allah, lakukan saja kesempatan itu. Kalau belum ada kesempatan, ya lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Yang itu semuanya adalah perintah Allah, gitu. Ya, contoh gini. Yang mana yang lebih penting, ketemu Pak Jokowi atau kita melakukan apa yang disukai oleh Pak Jokowi? Kita lakukan apa yang dia sukai. Nah, kalau yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang disenangi Pak Jokowi, harapannya nanti juga Pak Jokowi tahu ternyata ada orang yang suka kepadaku. Ya, pada waktunya bisa jadi kita dipanggil Pak Jokowi ke istana. Atau Pak Jokowi datang ke rumah kita, Bu. Jika kita punya prestasi yang disukai Pak Jokowi, gitu ya. Rumusnya begitu. Atau kita mencari jalan mau ketemu Pak Jokowi dan minta saran ke Pak Jokowi. Apa yang harus saya lakukan supaya aku ada di hatimu, Pak Jokowi, gitu kan? Nah, ya terserah yang mana aja. Nah, yang mana yang kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Lakukan yang bisa dilakukan. Paling enggak berkirim surat ya? Berkirim surat yang baca bukan Pak Jokowi, tapi asistennya. Jika isi suratnya berkenan, maka akan disampaikan. Jika tidak, maaf, surat Anda tidak sampai ke presiden, ya. Pentingnya mursyid, ya Allah, pentingnya mursyidku terima kasih ya mursyidku. Gitu. Kebencian juga cepat dipanggil tuh. Iya, cuman tanda petik kan gitu. Dipanggil tapi dalam arti ya dia hanya ngasih nasihat jangan begitu gitu ya. Tapi tidak ada di hatinya, Pak. Bisa aja. Prestasi. Gitu. Ada Ibu Dewi belum ngasih masukan, Ibu. Saya udah kangen nih. Halo. Mbak Dewi. Ibu Dewi. Ingin dengar masukan dari Ibu. Dehem. Pak, bukan masukan, Pak. Saya sudah lama sekali. Saya merasa saya bodoh sekali gitu, Pak. Oh, saya lebih bodoh lagi atuh, Bu. Betul. Jadi pertanyaan saya terlalu banyak sehingga saya nggak berani tanya. Kalau saya tanya, saya pasti akan mengganggu banyak orang yang sudah paham. Tidak apa-apa, Mbak.
Enggak, banyak banget. Kami belum paham semua, Bu. Atau kasih saran buat saya, Bu. Yang paham Pak Jaya aja. Kita masih Ya, belajar. saran buat saya apa, Bu? Enggak, saya nggak tahu apakah saya mesti saran ya Pak, karena untuk saya apa yang dijelaskan itu banyak sekali dan cepat sekali yang membuat saya tidak sempat saya merenung atau berpikir atau apa itu ya Pak, sehingga makin lama saya makin bingung gitu. Iya. Berarti tidak boleh terlalu cepat gitu ya, Bu ya. Ya, tetapi mungkin untuk peserta lain tidak masalah. Maaf. Jadi begini Pak, ketika membahas tentang rasul itu juga saya punya sejumlah pertanyaan gitu. Jadi kan itu terlalu jauh saya tanyanya, udah jauh ketinggalan gitu ya. Iya. Tadi pagi itu sampai saya dengarkan rekamannya lagi, saya ulang gitu. Dan itu membuat saya ya sudah, saya bilang saya ikutin aja dulu gitu, siapa tahu nanti saya bisa ngerti gitu. Karena gini Pak, pertanyaan saya yang sangat mungkin ini naif banget gitu ya Pak ya. Saya sampai punya pertanyaan begini, sebenarnya kalau kita bicara tentang, ini saya catat nih pertanyaan saya itu tadi pagi. Nah, misalnya saya tanya begini, apa sih, ini maaf ya untuk semua teman-teman yang lain, saya minta maaf betul. Saya tanya gini, apa sih bedanya Rasul sama Nabi? Sampai saya masih nanya begitu loh Pak. Iya. Dengan saya mendengarkan lagi rekaman, ya terutama yang disebut Nabi itu hanya Ibrahim sebenarnya, gitu. Yang saya dengar ya. Iya. Ibrahim itu betul-betul Nabi. Rasul itu kan yang kemarin yang ada Rasul Amir, Rasul Mumin gitu, itu ada, terus ada 7 Rasul. Jadi itu buat saya belum Pak, saya belum bisa memahami dengan baik. Sampai pertanyaan saya begini, kan di situ Ibrahim itu di ayat-ayat diuraikan, kalau saya tangkap dia masih sebagai manusia, sebagai individu gitu Pak. Iya. Nah, kalau Ibrahim itu sebagai individu, sebagai manusia, apakah ada saksinya gitu? Siapa yang menyaksikan apa yang dilakukan, apa yang dijalani oleh Ibrahim? Nah, terus yang ini yang terakhir sekali ini itu sempat saya catat juga, Pak Iip itu kan sebetulnya hari ini topiknya itu adalah mengenai Ibrahim ya Pak khusus. Iya. Ibrahim mencari Tuhan. Iya. Ya. Dan kisah Ibrahim mencari Tuhan tadi itu dengan cara mengamati alam semesta. Iya. Betul kan? Betul. Nah, terus dibahaslah, diceritakan ayat-ayat tadi, terutama mulai dengan bintang, ketemu bintang, terus bulan, matahari. Yang terakhir tadi disimpulkan, menurut Ibrahim, bintang, bulan, dan matahari adalah ciptaan Tuhan. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, jadi saya bertanya begini nih, Ibrahim mencari Tuhan. Itu apakah simbol ya Pak ya? Sebab waktu menjelaskan rasul-rasul, itu kan sebenarnya setiap rasul itu disimbolkan atau diberi ciri sebagai ini tertentu ya, ciri-ciri tertentu, misalnya Ibrahim tuh punya ciri tertentu yang beda gitu dari yang lain. Jadi ketika dikatakan Ibrahim mencari Tuhan, itu apakah
itu adalah pesan untuk, nah ini Pak, kalau saya tanya kan jadi panjang sekali Pak. Iya, nggak apa-apa. Apakah itu pesan untuk kita sebagai manusia biasa yang hidup dan sedang belajar untuk mengenal Tuhan, ya, dengan mencari Tuhan itu apa? Nah, apakah waktu dikatakan Ibrahim mencari Tuhan, itu Ibrahim sebagai orang, sebagai individu, atau ada proses di dalam kehidupan ditemukannya gitu loh Pak, alam semesta ini. Saya kan dulu Pak, dulu saya tidak tahu apakah ini pernah ya kita bahas mengenai bahwa awal dari kehidupan itu adanya langit dan bumi, misalnya gitu ya Pak. Ya. Yang dulu belum ketemu. Nah, itu dulu apa ya gitu. Terus ada sekarang ada bintang, ada bulan, ada matahari yang kalau saya sebagai manusia biasa, saya mengakui bahwa itu ciptaan Tuhan. Tidak ada yang lain gitu. Apapun dan apa yang ada di sekitar kita semua, sampai pun saya bisa bicara karena saya menghirup udara, karena saya bernafas, karena semua, menurut saya itulah Tuhan, kebesaran Tuhan, itulah gitu loh Pak. Itu yang saya pahami karena saya selalu menggunakan logika saya gitu loh Pak. Susahnya di situ, jadi bertanya terus. Saya tanya terus. Ya. Jadi nggak habis-habis gitu kan ya Pak. Makanya pertanyaan saya dulu, Ibrahim itu siapa sih? Ibrahim itu kalau sekarang kita bicarakan dalam konteks ini Pak, Al-Quran, itu Ibrahim sebagai pesan, sebagai simbol, sebagai pembawa risalah, atau memang Ibrahim itu dulu lah yang menemukan itu. Gitu Pak, maaf ya Pak. Ya. Bingung saya kebanyakan. Ya, disitulah Bu mengapa grup ini menjadi hangat. Karena ada Ibrahim di sini. Ada orang yang logiknya jalan. Kalau enggak ya kita gini aja Bu. Ya, oke. Nah, jadi gini. Ya, tapi kan kalau logikanya goblok gitu kan ya ganggu ya Pak ya. Iya, enggak lah Bu. Jadi gini saya sampaikan dikit. Ya, kalau kita bertanya apa sih bedanya nabi dan rasul, ya. Nabi itu kan dari akar kata naba'a, ya. Naba'a itu artinya berita. Apa? Naba'a? Naba'a artinya berita. Oh ya. Ya. Orang yang menyampaikan berita itu disebut dengan nabi. Jadi nabi adalah orang yang menyampaikan berita atau penyampai berita. Nah, sementara rasul dari kata rosala. Bukan rosela, ya, rosala. Risalah, ya. Rosala itu juga berarti risalah. Seorang rasul berarti seorang yang menyampaikan risalah. Ya, bisa menunjuk kepada risalahnya itu sendiri. Nah, apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi penyampai risalah, nabi penyampai berita, rasul penyampai risalah. Maka seorang nabi wajib taat kepada rasul. Nabi wajib taat kepada rasul. Karena rasul murni menyampaikan risalah. Sementara nabi boleh melakukan improvisasi dalam menyampaikan risalahnya. Dalam menyampaikan berita-berita dari risalah. Gitu ya. Ya, karena nabi boleh berimprovisasi dalam menyampaikan berita yang sumbernya dari risalah, maka setiap informasi berita yang disampaikan nabi harus dikoreksi sama si rasul. Supaya tidak salah. Nah, Ibrahim di dalam Quran disebut sebagai seorang nabi, seorang penyampai berita. Dan Ibrahim secara konsep artinya berpikir logik atau orang-orang yang menggunakan logikanya, Bu. Nah, ketika orang itu menggunakan logika,
maka si logika itu tidak akan pernah berhenti untuk bertanya dan mencari, Bu. Paham ya, Bu ya? Ya. Dan itulah yang dilakukan Ibrahim. Terus mencari dan mencari, bertanya dan bertanya. Bahkan ketika Ibrahim menemukan Tuhan, dia masih nanya lagi. Nah kan di akhir cerita tadi, akhirnya kan Ibrahim mengenal Tuhannya. Setelah kenal Tuhan, Ibrahim masih bertanya, betulkah engkau Tuhan? Kalau betul engkau Tuhan, coba buktikan kalau engkau itu Tuhan, Bu. Masih meminta, masih bertanya gitu. Dan itu nanti akan dijawab di surat 2, 260. Ibrahim meminta bukti kepada Tuhan kalau engkau adalah Tuhan gitu, Bu ya. Jadi logika itu terus berjalan. Oke, betul nggak? Apa buktinya? Aku minta bukti kalau engkau begini, begitu, engkau Allah pencipta. Nah, sehingga ada dialog antara Tuhan dan Ibrahim. Apakah engkau belum yakin? Ibrahim bertanya, aku yakin. Tetapi agar teguh, agar tetap hatiku, agar mantap keyakinanku gitu. Nah, itulah Ibrahim, Bu. Orang yang tidak pernah berhenti untuk bertanya. Dan terus bertanya, Bu. Sampai ada titik akhirnya, wa ana awalul muslimin. Kalau begitu saya sekarang berserah diri hanya kepadamu. Dan itu kan perjalanannya tidak sebentar, Bu. Panjang, nanya lagi, begitu. Iya, Ya, Ibu Pak, mewakili. dari penjelasan terakhir Pak Iip ini ya, Pak ya. Ya. Saya menangkap nih, Pak. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita bisa berpikir Ibrahim itu selalu ada setiap dan dimanapun ada orang yang Ibrahim ini ya. Artinya yang selalu Loh, iya ya Pak, yang selalu mencari, selalu mencoba bertanya dan terus-menerus ya. Sebab bisa saja sekali waktu dia percaya, kapan-kapan dia nggak percaya lagi, dia pertanyakan lagi, dia cari lagi. Cari lagi gitu, Bu. Nah, itu adalah Ibrahim yang ada di Al-Quran sebagai nabi itu begitu ya Pak ya? Iya, sebagai konsep dirinya begitu, Bu. Iya, konsep dirinya seperti itu. Iya. Oke. Sementara kalau Rasul seperti yang sudah pernah dijelaskan sebagai risalah itu seperti Al-Quran itu kan risalah ya Pak ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya sumber informasi itu harus ya dapatnya dari risalah-risalah itu ya Pak? Iya. Karena nanti setiap nabi harus minta konfirmasi kepada rasulnya. Apakah pertanyaanku ini salah? Jadi pertanyaannya saja juga dikonfirmasikan. Karena ada pertanyaan juga yang pertanyaannya aja tidak logik itu, Bu. Sekarang gini ya Pak, saya tanya gini. Al-Quran itu adalah risalah. Tetapi salah nggak Pak, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita juga menemukan atau mendapat atau mendengar risalah-risalah juga. Yang sebenarnya pada waktu itu, saya sempat juga kagum-kagum, ternyata semua itu sebetulnya kalau ditelusuri ada di dalam Al-Quran. Cuma nggak ngerti aja kita bacanya ya Pak. Iya, makanya tugas Rasul hanya menyampaikan, hanya mengkonfirmasi bahwa apa yang Anda pikirkan sudah benar gitu. Gitu loh. Bahwa apa yang Anda lakukan sudah benar. Hanya konfirmasi aja Quran itu, Bu. Makanya Nabi harus konfirmasi ke Rasulnya gitu. Ketika kita bertanya sesuatu, nanti ada konfirmasi. Boleh nggak saya bertanya begini? Boleh. Saya dapat jawaban begini, betul nggak jawabannya begini? Nanti Quran membenarkan tuh, Bu. Ya. Jadi mencari pembenarannya atau konfirmasinya harusnya melalui Al-Quran ya Pak ya. Jadi kepada sementara sejumlah informasi, fakta, data dan sebagainya kita bisa dapat dari mana aja kan ya Pak? Nah, betul begitu. Bisa dari banyak arah, Bu. Bisa dari banyak sumber gitu. Ya, termasuk dari dalam diri kita sendiri itu yang sebetulnya. Iya. Baik, betul. Ya, ini saya mengkonfirmasi ya Pak supaya di kepala saya tuh sedikit lebih bulat gitu loh. Iya.
Kalau Iya. bahasa Jawanya enggak bulat, tetapi menjadi lebih bulat gitu, lebih. Iya. Saya selama ini jadi kebingungan gitu loh, Pak, Iya. takut keliru. Ya, Oke, satu lagi kalau tadi seperti saya itu. ingin menyampaikan konfirmasi apa yang dirasakan oleh Ibu tentang Allah tadi, tentang Tuhan. Contoh begini, bahwa diri kita termasuk tubuh fisiknya. Ini kita tubuh fisik kita itu dibangun, disusur dari unsur malaikat, Ya, atau unsur molekul, atau molekul ion 8. Nah, tubuh itu nanti akan bersaksi terhadap apa yang diperbuat oleh jiwa kita. Dan apa yang terjadi pada tubuh kita berupa sakit, sehat, menua, bernafas, hidup, mati, dan lain-lain, itu semuanya perbuatan Allah. Lingkungan alam di luar diri kita, misalnya Bu, ketika kita menyadari, saya sadar, dan saya paham apa yang terjadi di lingkungan alam sekitar saya, apa yang terjadi di semesta, apa yang hadir dan tidak hadir, ya semuanya juga perbuatan Allah. Karena hal tersebutlah kita berkata, saya bersaksi yang sebenarnya, karena saya paham dan menyaksikan Dia dan segala sifat dan perbuatannya yang ada di alam semesta, baik yang terjadi di dalam diri kita maupun yang terjadi di luar diri kita. Makanya ketika kita mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi logisnya dari pernyataan itu adalah bahwa saya hanya mengakui, tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Jadi memahami Dia, ya pahami kenyataan-kenyataan yang terjadi pada diri kita, juga kepada lingkungan kita. Asal kita peka, termasuk ke dalam diri kita dan yang di luar diri kita. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Karena Dia meliputi bersama, bersatu dengan apapun gitu lebih. Hanya tinggal kesadaran kitanya tumbuh apa tidak. Ya. Gitu, Bu. Pak, jadi kalau dengan bahasa saya, dengan paham ini ya Pak, ya. Artinya betapa pentingnya dalam diri kita, dalam diri saya, satu adalah kesadaran, menyadari segala macam sesuatu yang terjadi, baik dalam diri maupun di luar diri kita. Dan yang kedua adalah betapa pentingnya kita selalu melakukan pengamatan, ya Pak ya. Betul. Ke dalam maupun keluar. Iya. Ya. Jadi kesadaran dan pengamatan. Itu modal ya Pak sebetulnya untuk kita lebih lebih peka, untuk lebih mengerti tentang semua yang ada. Gitu. Boleh nggak saya simpulkan gitu sementara? Bukan boleh, karena itulah kesimpulannya. Oke. Bukan boleh, itulah kesimpulannya. Nah, kita lihat ayatnya satu ya, terakhir ya. Iya. Nah, Maghrib nih. Ya, suratnya 23, ayatnya 78. Bukan ini sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini, Pak? Ya, silakan Ibu yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 Al-Mu'minun. Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah, Dia telah menciptakan bagimu pendengaran, berarti menyangkut informasi. Cari banyak informasi. Penglihatan, lakukan pengamatan, observasi, dan hati untuk menyadari. Ya, gunakan telinga untuk mencari informasi.
Gunakan mata untuk melakukan observasi pengamatan. Dan gunakan hati untuk menyadari semuanya. Tetapi sedikit sekali kamu menggunakan pendengaranmu untuk mencari informasi. Sedikit sekali kita menggunakan mata untuk mengamati. Dan sedikit sekali menggunakan fuad, hati nurani untuk menyadari. Sedikit sekali kamu bersyukur, itu masalahnya, Bu. Ya. Gitu. Jadi ya gunakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka ini sebetulnya adalah ruh. Pendengaran, penglihatan, hati ini adalah ruhnya manusia. Ya, Pak. Ini kan yang ditiupkan di hari keberapa janin ya, Pak ya? Entah hari keberapa lah. Yang penting 100. Pendengaran, penglihatan, hati ini adalah ruhnya manusia. Ya. Ruhnya manusia itu ada di sini. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Roh ya. Ruh dia kan. Dan dia menjadikan setelah ditiupkan roh pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati adalah ruhnya manusia. Kalau manusia sudah tidak mau mendengarkan informasi, tidak mau melihat, melakukan pengamatan, dan tidak mau lagi menyadari, Bu, apa yang ada, berarti dia dianggap mati, Bu. Tidak ada ruhnya lagi, gitu ya. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih banyak, Pak Iip. Iya, terima kasih. Maaf untuk teman-teman yang lain, saya terlalu panjang bicara. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih dapat dapat ilmu juga kita. Iya, Bu, dapat banyak ilmu dari Ibrahim. Dari Ibrahim, Bu. Mudah-mudahan. Amin. Ya, soalnya saya takut saya sampai rasanya kayak mengkel gitu, nggak ngerti, pengen tanya gitu. Ya, kita kan anak harus jadi pematik setiap. Iya, Pak. Ya, harus jadi pemantik terus. Nah, pemantik. Insya Allah. Kita perlu kayak orang kayak Ibu Dewi ini. Ya, kayak Ibrahim nih. Iya, karena kita gini, Bu, kalau kita ini mikir aja nggak bisa, nanya apalagi. Ibu Dewi kan banyak pertanyaan tuh. Nah, itu pertanyaan itu yang penting tuh. Asal Pak Soalnya muter terus, Pak, di kepala, jadi pusing. Nah, gitu. Kan ada orang yang nggak mau, ada orang yang nggak mau ditanya, Bu. Kalau saya demen kalau ada pertanyaan kan jadi nyari jawabannya, Bu. Jadi terbuka ya, Pak ya. Ya, iya, mudah-mudahan gitu. ya. Mudah-mudahan. Nanti ada hari yang tanya jawab lagi, Pak. Satu hari. Iya. Kita minggu depan. Siap. Kami jawab. Iya. Boleh, siap kapan. Pertanyaan bodoh-bodoh nggak apa-apa ya. Kalau pertanyaan orang pinter justru malah nggak ada jawabannya, Bu. Ya, kenapa? Karena jawabannya sudah ada dalam pertanyaan. Udah ngerti, tanya gitu ya. Nah, gitu. Itu mah nggak usah dijawab, Bu. Ya. Baik gitu. ya. Baik, terima kasih Bapak, banyak, Ibu. Pak Ii. Terima kasih teman-teman semua. Ya, kita tutup dengan baca. Terima kasih kami. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.